pagi, Bapak Ibu Saudara. Ketika gelap malam telah berlalu dan fajar pagi telah mereka dan menyapa kita kembali, satu hal baik yang dapat kita lakukan untuk mengawali hari ini yaitu dengan mengucap syukur. Kita bersyukur di sini tentunya bukan hanya untuk hari baru yang Tuhan telah karuniakan, tetapi juga untuk setiap harapan, kesempatan, dan peluang baru yang Tuhan sediakan di hari ini. Dan hal inilah yang telah memungkinkan saya, Pendeta Jody Hermanses, dapat menyapa Bapak Ibu Saudara dalam program Morning Call GPIB. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di saat ini kami umat-Mu yang sedang mengikuti program Morning Call GPIB telah ada di sekitar firman-Mu untuk hendak membaca dan merenungkannya. Dalam pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, kiranya kami semua dimampukan untuk dapat mengerti dan mau melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita di saat ini diambil dari Perjanjian Lama, Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dikatakan, dengarlah kekasih, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan renungan pagi dari Sabda Bina Umat GPIB, Rabu 2 September 2020, renungan kita di saat ini berada di bawah terang tema alam adalah bukti cinta. Bapak Ibu Saudara, dalam ilmu psikologi, panggilan sayang kita kepada kekasih maupun pasangan dipahami dapat membuat hubungan kita dengan kekasih maupun pasangan dapat menjadi lebih langgeng dan bahagia. Menarik, di beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika, panggilan sayang kepada kekasih maupun pasangan seringkali juga menggunakan nama sayuran, bahkan tanpa terkecuali menggunakan nama-nama hewan.
Contohnya di Thailand, ada orang yang gemar memanggil kekasih dan pasangannya dengan sebutan Chang Noi, artinya gajah kecil. Di Polandia dengan sebutan Miska, artinya tikus kecil. Di Amerika dengan sebutan My Dog. Berdasarkan hasil penelitian di Amerika yang dikutip dari sebuah berita online, ditemukan sebuah fakta unik bahwa memanggil kekasih maupun pasangan dengan menggunakan nama hewan akan dapat membuat hubungan kita dengan kekasih maupun pasangan akan menjadi lebih mesra 16% dibanding dengan panggilan sayang normal pada umumnya. Hasil penelitian ini juga menemukan fakta bahwa panggilan sayang semacam ini akan menurun sejalan dengan lamanya hubungan yang telah dibangun. Jadi pasangan yang telah menikah lama dan sudah memiliki anak, penggunaan panggilan sayang dengan menggunakan nama hewan sudah lebih sedikit untuk diucapkan dan lambat laun akan hilang. Terlepas dari pro dan kontra yang mungkin ada di balik panggilan sayang ini, yang ingin saya kemukakan di sini bahwa panggilan sayang kepada kekasih maupun pasangan, apapun bentuknya, hemat saya menjadi sesuatu yang penting untuk selalu dihadirkan sebagai wujud romantisme, kekaguman, dan bukti cinta terhadap kekasih maupun pasangan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita di saat ini diperlihatkan bahwa sebagai bentuk kekagumannya terhadap sang kekasih, mempelai perempuan yang saat itu sedang menanti kedatangan kekasihnya mencoba menilai bahwa kekasihnya itu seperti kijang atau seperti anak rusa. Penilaian mempelai perempuan terhadap sang kekasih ini sangat mungkin terjadi karena mempelai perempuan telah mendengarkan derap langkah yang penuh gairah dan kegirangan dari sang kekasih dalam melewati gunung dan bukit untuk maksud menjumpai sang mempelainya. Dari keterangan ayat 14 kita dapat melihat bahwa sang kekasih pun juga hadir dalam kekaguman yang sama terhadap mempelai perempuan. Dan kekaguman ini dihadirkan dengan menilai mempelai perempuannya seperti merpati. Dan dari uraian ayat 10 sampai dengan 13 kita dapat melihat bahwa sepasang insan ini mencoba memanfaatkan dan menikmati kondisi suasana alam yang ada, musim yang telah berganti, memekarnya bunga-bunga di ladang, bunyi burung tekukur, semerbak aroma pohon ara dan pohon anggur, bukan sekedar untuk bermesraan, melainkan untuk mengalami kehangatan cinta yang ada di antara mereka. Bapak Ibu Saudara, dari apa yang telah dikemukakan ini, paling tidak hendak mengingatkan kita bahwa romantisme terhadap kekasih maupun pasangan, apapun bentuknya, bagaimana hendak digambarkan, dia harus tetap terjaga dalam sebuah hubungan yang sedang dibangun. Dalam konteks keluarga, romantisme relasi suami istri tidak hanya diperlukan di awal ketika kita membangun relasi ini, tetapi dia harus terus berlanjut sampai akhir. Artinya begini,
Kalau dalam usia perkawinan yang ke-5 tahun, Bapak Ibu Saudara bisa hidup dalam romantisme dengan pasangan, itu berarti dalam usia perkawinan yang ke-25 tahun pun Bapak Ibu Saudara harus tetap hidup dalam romantisme. Jangan 5 tahun hidup dalam romantisme. Di atas itu Bapak Ibu Saudara sudah cuek-cuekan dan gontok-gontokan. Dan kalau kondisi suasana alam dapat menjadi inspirasi bagi kita, baik dalam mengungkapkan bentuk kekaguman maupun dalam mengalami kehangatan cinta dari kekasih dan pasangan, kondisi suasana alam yang ada dapat juga menjadi bahan untuk kita merefleksikan keberadaan Allah kita. Bahwa seperti seindah sinar mentari pagi yang telah menyapa di saat ini, seindah itu juga cara Tuhan menjaga kita. Seindah kicau burung bernyanyi, seindah itu juga cara Tuhan memelihara kita. Dan inilah yang menjadi pengharapan kita dalam menjalani hari baru di saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Tuhan, di saat ini kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu di dalam doa. Terima kasih atas kesempatan indah yang telah Engkau berikan, di mana kami bersama-sama telah dapat membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan ini dapat menuntun kami untuk dapat menjalani hidup ini dengan lebih baik dan sesuai dengan yang Tuhan mau. Di hari yang akan kami jalani, baik ketika kami menjalani di rumah, di kantor, di sawah, dan di ladang, kami bermohon ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, sehingga kami selalu dimampukan untuk dapat menjadi saksi. Curahkanlah rahmat-Mu bagi kami, sehingga kami selalu dimampukan untuk dapat mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Halaukan segenap yang gelap dari hidup dan kehidupan kami, sehingga kami tidak tersesat. Kalau di saat ini di antara kami ada yang sakit, ada yang berduka, dan ada yang tertimpa kemalangan, ya Tuhan, kasihanilah dan pulihkanlah kondisi mereka. Dan kalaupun di saat ini kami sakit, kami berada dalam duka dan kemalangan, kiranya kami tetap dapat dimampukan untuk mengasihi Engkau, ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dan doa ini kami sempurnakan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian pertemuan kita dalam program Morning Call GPIB di saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.